teater kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Salam budaya, lestari budaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, berikut kesempatan, serta semangat dalam berkarya. Perkenalkan, saya Anindya Azarin Kamaraisa Pramono dari Sanggar Rumah Ilalang, Komunitas Seni Ilalang, Indonesia. Selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan juga Korda YPTI yang ada. Seluruh pihak yang membantu dan mendukung terselenggaranya Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia Pamonas Pati kedua tahun 2022 di kanal YouTube Pelaku Teater Indonesia. Dan suatu kehormatan bagi saya bisa menyapa kakak-kakak, mbak, mas, Pak Le, Bule, Pak D, Bude, dan semuanya para pelaku teater senusantara. Parade Monolog
Nasional Pelaku Teater Indonesia. Pamunas Pati ke-2 tahun 2022 akan menyajikan pentas monolog terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. Diselenggarakan oleh Yayasan Pelaku Teater Indonesia yang didukung sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Hari ini, Kamis, tanggal 29 September 2022, kita akan menyaksikan 2 pertunjukan monolog sekaligus. Teater Libels SMA Negeri 15 Surabaya dan Prodi Seni ISPI Aceh. Jangan lupa, nanti setelah pertunjukan monolog ini selesai akan ada diskusi bicara karya bicara yang akan mengupas pertunjukan monolog yang akan kita saksikan sebentar lagi. Diskusi akan dimoderatori oleh Bapak Simon Karsimin dari Jakarta. Teater Libels SMA Negeri 15 Surabaya akan menyajikan monolog dengan judul Mariska Monolog. Naskah ditulis oleh Unon Saraswati, adaptasi dari naskah Senandika karya Justin Wijaya. Sutradara oleh Harwi Mardianto dan dimainkan oleh Unon Saraswati Hanani Tias. Sinopsis: kisah tentang para remaja yang sedang menghadapi perasaan insecure. Mereka memiliki latar belakang beda-beda yang menyebabkan diri mereka hanyut dalam perasaan insecure. Perasaan tersebutlah yang terus-menerus tertanam pada diri para remaja sehingga mereka merasa dirinya tidak berharga. Mereka harus menemukan cara untuk mereka dapat terbebas dari perasaan yang mengikat pada mereka. Mari kita saksikan teater Libels SMA Negeri 15 Surabaya dengan lakon Mariska Monolog. Selamat menyaksikan. Sering kali terlintas, apakah sebenarnya aku berharga? Apakah aku cukup berada di titik ini? Merasa seperti di sebuah ambang senja yang berada di antara terang dan gelap. Terkadang muncul pemikiran di dalam diri ini. Ini mah hanya sebuah angin lalu yang lewat dalam pikiranku saja. Aku berharga. Aku bisa melakukan semua banyak hal. Aku tak kalah dari mereka. Bisa atau merasa bisa, tidak semua bisa mencari kesempurnaan dalam sebuah kepahitan diri untuk menjadi senjata pembuktian kepada mereka yang selalu mencibir potensi dalam diri. Sebuah ingatan masa lalu yang kembali lagi kepada diriku. Aku tak pernah merasakan kebebasan. Jangankan tertawa, senyum pun aku tak bisa. Terpenjara dalam perasaan luka yang sangat dalam, hingga aku selalu dihantui oleh bayang-bayang. Pada setiap perjumpaan yang aku temui, akan segera berjumpa dengan perpisahan. Sama halnya dengan bunga mawar ini, yang terlihat indah, namun tiap kelopak
pasti akan jatuh berguguran. Dan hanya tersisa tangkai berduri ini saja. Begitu pula dengan diriku ini. Mereka yang aku indahkan akan meninggalkan diriku sendiri. Dan aku hanya sendiri menggenggam tangkai berduri ini. Hingga aku mencari kesempurnaan dalam diriku sendiri. Untuk mempertahankan setiap perjumpaan. Agar tidak pernah bertemu dengan perpisahan. Karena aku selalu ingin memiliki arti dimiliki dan memiliki. Hei Meriska, jangan patah hatimu. Jangan pedulikan mulut mereka bicara ke kamu. Mereka bilang kamu tidak sempurna. Mereka juga tidak. Nah, hatimu, kuatkan langkahmu dan jiwamu. Kamu pasti bisa menaklukkan senja. Hidupmu bukan hidupnya. Hidupmu adalah kamu. Hidup kita? Iya, pasti bisa. Kita pasti bisa. Aku pikir seseorang yang sedang mencari jati diri perlu diberi kebebasan. Kebebasan untuk memilih apa yang menjadi pilihanku. Tapi kata bebas pun tak pernah berada di diriku. Aku merasa terpenjara dalam ketidakbebasan. Kebahagiaan yang selalu diramalkan. Keberadaanku yang tak pernah dianggap. Keinginan yang tak pernah aku dapatkan. Kesana kemari ku cari harapan. Dan segala hal agar bisa aku lakukan. Agar aku mendapatkan pengakuan dari mereka. Dan menjadi senjata pembuktian. Tetapi mereka malah mendapat penolakan. Berusaha melakukan yang terbaik. Berusaha agar aku juga bisa menjadi sosok yang terbaik. Tetapi tetap saja aku dibanding-bandingkan. 1, 2, dan 3. 1 dan 3 mendapatkan kebebasan. Tetapi 2, ya, aku tak pernah bertemu dengan si bebas itu. Ketidakbebasan yang membuatku tenggelam dalam palung tekanan ini. Bertahan dalam sebuah fase tak pernah menjadi keinginanku sedikit pun. Seperti berada di dalam laut lepas yang tak kunjung menemukan daratan. Seperti mendayung perahu yang tak kunjung menemukan pelabuhan. Aku atau mereka yang menjadi nahkoda kehidupanku. Dijadikan harapan untuk mengharapkan mereka semata-mata. Dijadikan pewaris untuk tidak memutus rantai yang katanya adalah rantai kebahagiaan. Ku coba untuk mengikutinya, melantunkan pada nada-nada yang ada dalam piano itu, melentikan jari jemari di atas tuts hitam dan putih, membaca setiap melodi
yang kuekspresikan sendiri. Pada setiap touch, sebagai bentuk aktualisasi nyata. Melodi yang indah, yang aku sendiri tak pernah diindahkan. Bisa-bisa aku hilang di sana. Tersesat dalam lorong-lorong sunyi dalam pikirannya. Ya, melantunkan nada-nada. Alunan kata-kata yang membuatku semakin hidup, semakin berpengharapan. Melodi yang terlontar, kujadikan ekspresi di dalam hidupku ini. Ya, memang pada akhirnya aku sudah menemukan daratan, menemukan tempat berlabuh. Tapi aku pikir aku si dua yang sudah bisa sampai daratan ini. Ya, bisa sampai di pelabuhan ini. Jauh dari awal persaingan. 1 dan 3. Mereka naik menggunakan sayap. Dan aku hanya naik menggunakan tangga. Kami memang sama-sama naik. Tapi mereka hanya menghargai keindahan pada sayap. Tanpa peduli keringat yang keluar dari diriku. Aku harap si apresiasi hinggap di hari ini. Hingga kaki yang melewati ribuan anak tangga akan selalu dihargai. Menjadi seseorang yang selalu menjadi nilai dan berharga. Pulang kamu, jangan bikin pusing. Diam saja di rumah. Sudahlah, biarkan saja. Dia tuh, dia aja bisa. Aku sebenarnya nggak mau. Terpaksa aja. Bodoh banget kamu. Masa gitu aja nggak becus? Kamu memang tak berharga. Pengakuan yang didapatkan oleh sebuah insan memang bisa dijadikan sebagai acuan. Untuk terus melatih potensi yang tertanam dalam diriku ini. Hingga aku menemukan suatu tempat di mana aku bisa mengasah pisau. Mengasah pisau yang lebih sangat tajam. Hingga aku berada di suatu tempat di mana aku bisa berlari mengejar mimpi. Hingga pada akhirnya aku memutuskan untuk menetap di bawah sebuah atap. Insan-insan yang bertalenta bisa dijadikan sebagai acuan untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Tapi sedikit yang bisa dijadikan panutan atau sandungan. Hingga aku diberikan sebuah panggung sandiwara oleh seseorang yang anggap sebagai panutan. Aku sangat antusias. Panggung sandiwara untuk memainkan. Kujadikan api untuk semakin berkarya. Melantunkan nada-nada dan melodi, melantunkan frasa di atas sebuah kata. Kesandiwara seperti meluapkan ekspresi yang tertanam dalam diri.
Seperti burung, aku terbang tinggi. Setidaknya itu yang bisa aku usahakan. Realita demi realita, ku hadapi sendiri. Realita adalah sebuah derita. Kejamnya realita membunuh dan mengikis kepercayaan diri ini. Merasa terpenjara karena realita, atau merasa terpenjara karena aku yang tak bisa menerima. Ngapain sih kamu harus datang ke acara itu? Loh, sampai kapan kamu seperti ini? Oh ya, jangan bikin pusing. Berdamailah dengan diri sendiri. Saatnya untuk membuktikan dan tunjukkan. Lepaskan semua yang sudah berlalu. Tinggalkan semua yang dulu. Ayo kita tunjukkan pada dunia semangat yang tak padam lagi. Suara menghakimi berulang-ulang, seolah kita selalu salah. Suara menghakimi berulang-ulang, seolah kita tak pernah cukup. Suara menghakimi berulang-ulang, seolah kita tak pernah dihargai. Penghakiman dari orang lain, atau mungkin dari diriku sendiri, kerap kali menjadi sandungan untuk kita bisa menjadi diri sendiri. Seseorang yang tak pernah mencintai dirinya sendiri akan selalu merasa insecure, tidak aman. Ketidakamanan terkadang hanya dipandang sebelah mata. Merasa diri ini rendah, tidak berharga, yang mungkin selama ini melekat pada diri kita sendiri tanpa kita sadari. Mencintai diri adalah kunci. Mencintai diri ketika kita bisa menghargai diri sendiri. Orang cinta diri adalah orang yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Buka hati, jangan merasa rendah diri, selamatkan hati, berdamai dengan diri. Kajian monolog yang luar biasa dari Teater Libes SMA Negeri 15 Surabaya. Untuk memandu pentas berikutnya, saya akan ditemani Sabrina. Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Altafunisa dari Sanggar Rumah Ilalang, Komunitas Seni Ilalang, Indonesia. Bagaimana tadi pementasan dari ini? Seru banget, keren, jempol pokoknya. Aku pengen juga pentas bagus seperti Mbak Unon. Apalagi bisa pentas di Pon Monas Pati ini. Nanti pasti bisa. Yang penting rajin dan giat latihan. Untuk pentas berikutnya dari mana, Zarin? Ya, untuk pentas berikutnya kita akan menuju ke ujung Indonesia paling barat, yaitu Prodi Seni Teater ISPI Aceh. Prodi Seni Teater ISPI Aceh akan menyajikan monolog dengan judul Kasir Kita. Naskah karya Arifin Jenor. Sutradara oleh Benny Andika. Astrade Aris Munandar. Tokoh diperankan oleh Fajri Tommy. Sinopsis menceritakan kisah seorang kasir yang bertengkar
dengan istrinya, dan pertengkaran tersebut meluas ke berbagai arah. Mari kita saksikan monolog Tasir kita. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, saya sedang susah sekali karena istri saya sangat cantik sekali. Kecantikannya itulah yang membuat saya susah dan hampir gila. Sungguh saudara, dia sangat cantik sekali. Sangat jarang Tuhan menciptakan perempuan cantik seperti itu. Disengaja. Karena perempuan-perempuan jenis itu hanya akan menyusahkan dunia saja. Dan istri saya sangat cantik, saudara. Saya berani sumpah, saudara. Dulu ketika pertama kali kami bertemu di suatu pesta, dalam hati saya berkata, akan saya potong telinga kiri saya ini dan saya berikan kepadanya sebagai mas kawin kalau dia mau menjadi istri saya. Tapi Tuhan memang Maha Pemurah. Tidak selamanya keinginan Tuhan mudah ditebak. Buktinya, meskipun kedua telinga saya masih utuh, tapi saya sudah berhubungan dengan si peramal lebih dari 5 tahun. Cantik sekali istri saya, saudara. Kata cantik pun tidak dapat menyebutkan keajaiban perempuan itu. Cobalah. Misalnya suatu hari ada kumpulan anak-anak SMA, dan saudara, istri saya ada di sana. Saya yakin saudara-saudara pasti lebih memilih istri saya ketimbang anak-anak SMA itu, meskipun saudara tahu bahwa dia adalah seorang janda. Ya. Saya telah bercerai 2 bulan yang lalu. Inilah kebodohan sejati dari seorang laki-laki.
Sebab mereka tidak lagi mampu menyaksikan harmoni dalam hidup. Padahal harmoni adalah keindahan itu sendiri. Dan istri saya harmonis dalam segala hal. Itu pasti istri saya. Selama seminggu ini, ia selalu saja menelpon. Selalu ditanya-tanya, sarapan apa kau mas? Kemarin saya menjawab, nasi putih dengan goreng otak sapi. Dan pagi ini, saya akan menjawab, halo sayang. Halo? Halo? Halo, halo? Woi, halo? Ah! Salah sambung. Saya kira istri saya. Dasar pengakuan tidak tahu perasaan. Oh, saudara. Saya mohon maaf. Sudah jam 8:04. Saya harus masuk kantor. Lain kali kita sambung cerita ini atau datanglah ke kantor saya, PT Demi Warna di Jalan Merdeka. Di sana tanyakan saja nama saya, Kasir Jazuli. Ya, mohon maaf saudara, saya buru-buru. Selamat jumpa. Mudah-mudahan perdagangan internasional dan perdagangan nasional tidak terganggu. Karena saya memutuskan untuk tidak masuk kantor hari ini. Tidak bisa. Saudara tidak bisa seenaknya mencap saya punya bakat pemalas. Kalau saudara tidak percaya, silahkan tanyakan pada Pak Sukandar, kepala saya. Tentu Pak Sukandar akan langsung mencari kata-kata yang terbaik untuk menggambarkan kerajinan dan kecermatan saya. Dan kalau saudara mau percaya, hari ini adalah hari pertama saya memboros. Sejak 6 tahun lebih saya bekerja di PT Demi Warna. Saya sedang rindu istri saya. Ini sekarang pasti dia. Tunggu. Selama seminggu ini dia selalu saja menelpon. Apakah mungkin dia mau mengajak rujuk dan untung kembali? Saya juga tidak tahu. Saya juga terus mengharapkan dia kembali. Tidak. Saya tidak boleh menghina diri saya, saudara. Bukan saya yang salah, tapi dia. Dialah yang salah. Dialah yang menyebabkan peristiwa perceraian ini, saudara. Seharusnya sudah pastinya dia harus minta maaf. Saya ini laki-laki berharga. Saya punya penghasilan yang cukup. Dan kalau saudara tahu, laki-laki gampang saja menarik perempuan meskipun sudah 10 kali beristri. Lagian, saya juga punya tampang yang tidak begitu jelek, bukan? Tidak salah lagi. Ini pasti istri saya, saudara.
Saya bisa menciumnya dari wangi bedaknya. Ini pasti istri saya. Tidak. Kalau dia aku maafkan, pasti dia lebih semakin kurang ajar. Tidak boleh. Saya tidak boleh menghina diri saya. Saudara tahu, dia telah berhubungan lagi dengan mantan pacarnya waktu SMA. Ya memang saya tidak tahu benar apakah betul atau tidaknya prasangka itu. Tapi coba saudara bayangkan. Suatu hari, saya pulang kantor lebih cepat daripada biasanya. Dan saudara tahu apa yang saya dapati? Laki-laki itu. Laki-laki itu ada di sini dan sambil tertawa-tawa. Saudara pasti bisa mengerti perasaan saya. Cemburuku mulai menyerang lagi. Halo. Inilah perempuan jahanam itu. Ular yang menggoda Adam dahulu. Kenapa dia menelpon saya seperti ini? Halo? Ya. Misbah Jazuli di sini. Tunggu dulu. Jangan dulu kau menggoda aku dengan kata-kata cinta. Tidak. Dengar. Kaulah yang menyebabkan aku jadi berantakan. Sudah, jangan lagi kau menggoda aku dengan kata-kata cinta. Tidak. Aku tidak akan menggoda. Kau yang menyebabkan aku semakin takut dan kacau. Gara-gara kau, aku seperti buronan. Saya sangat marah, saudara. Sudah berapa puluh juta uang kantor saya habiskan untuk berfoya-foya. Perempuan gila itu masih saja mengharapkan saya. Apakah dia berharap saya membawa lemari besi uang itu ke rumahnya? Tidak mungkin. Ya. Saya telah berhubungan dengan seorang perempuan. Beberapa hari setelah saya bertengkar dari pengadilan agama itu, saya tertipu. Uang saya ludes, uang kantor juga ludes. Tapi saya masih bersyukur. Karena setengah bulan yang lalu saya terbangun dari mimpi edan itu, saudara. Dan betapa terkejutnya saya begitu menghitung uang kantor. Ya Tuhan. Bulan ini bulan Desember. Beberapa hari lagi kantor saya akan melakukan stop option, saudara. Inilah penderitaan itu. Sejak saat itu saya selalu ingat istri saya. Dan saya mendengar tangisan anak-anak saya. Ditambah lagi, selama seminggu ini istri saya selalu saja menelpon.
Biasanya setiap malam dia selalu duduk di sini, di samping saya, sambil membuka-buka majalah, dan pasti saya sedang membaca koran. Lalu kami saling bertatap-tatapan, tersenyum manis dan manja. Lalu saya bertanya kepadanya dengan lembut, "Manis, kau belum mengantuk?" Wajahnya yang manis itu menggeleng-geleng lembut. Lalu dia menjawab juga dengan lembut, Aku menunggu kau membaca koran, Mas." Kami pun saling tersenyum, bagai merpati jantan dan betina. Lalu, kalau tiba-tiba dia mengadah sambil berkata, "Mas," langsung saya matikan lampu di sini, dan kami pun saling memandang ke jendela kaca, melihat bunga-bunga yang gabung dan bulan purnama yang kuning telur itu merangkak dari ranting ke ranting. Aku baru saja menjadi kengeng untuk mengenang semua itu. Tunggu. Saya belum menelpon di kantor kan? Ya, halo. Ya, apakah ini dengan saudara Hanif? Ya, kebetulan sekali saudara. Ya, saya tidak bisa masuk. Mungkin influenza. Ya, baik saudara. Ya. Ya, saya akan sangat senang sekali kalau saudara studi meminta izin saya pada Pak Skandar. Ya, baik. Apa? Saudara bertemu dengan istri saya? Di mana? Di restoran? Dengan laki-laki lain? Tidak mungkin saya marah, saudara. Kan dia bukan istri saya lagi. Ya. Baik. Ya, terima kasih, saudara. Oke. Seharusnya saya tidak boleh marah. Dia kan bukan istri saya lagi. Persetan semua itu. Pokoknya saya harus marah. Bagaimana ini? Saya harus membunuhnya. Ya, saudara tahu, sekarang saya sangat marah. Saya harus menembaknya. Ya, saya butuh pistol. Benar-benar sebuah pistol. Saya akan membunuh perempuan itu dan selingkuhannya. Tapi di mana saya harus mendapatkan pistol itu?
Nanti saja. Pokoknya saya harus mematangkan dulu. Saya memang betul-betul sebuah pistol. Akan saya tembak pelipis mereka. Saudara kira kalau mereka sudah ketapan, lalu saya akan menembak pelipis saya sendiri? Tidak, saudara. Dunia dan daun kelor tidak sebegitunya. Sebagai seorang yang bertanggung jawab, kesatria, sportif, dan berani, pasti saya akan datang ke kantor polisi terdekat dan menyerahkan diri. Tangkap saya, Pak. Saya telah membunuh Rono Citra dan Rono Mendut. Pasti polisi itu akan merasa bangga dan kagum. Bukan tidak mungkin polisi itu akan memberikan saya sebuah tes. Baru kemudian saya dibawa ke sel yang gelap itu. Besoknya saya pasti diadili. Dan saudara tahu apa yang hendak saya katakan kepada hakim yang botak itu? Kepada hakim, kepada jaksa, kepada panitera, dan kepada seluruh hadirin sekalian. Mereka berdua sudah sepatutnya dikirim ke neraka jahanam, karena mereka adalah sampah masyarakat. Bukankah bumi Indonesia ini harus kita jaga ketentramannya bersama? Pasti saudara tahu apa yang bakal jawab oleh hakim yang botak itu. Saya juga sudah tahu. Seumur hidup di Nusa Kambangan, apakah saudara pikir saya akan takut? Tidak, saya sudah betul-betul siap. Dan saya sudah berketapan hati. Tapi saya belum memiliki pistol, saudara. Di mana saya harus mendapatkan? Apakah saya harus terbang dulu ke Amerika atau ke Dallas? Tidak mungkin. Itu memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Pisau. Ya. Dengan pisau bisa membunuh mereka. Siapa itu? Halo. Pak Suganda. Apa yang harus saya katakan? Halo, Pak. Saya baru saja marah-marah, Pak. Saya kira tadi istri saya. Maaf, Pak. Iya. Saya sedang sakit. Batuk, Pak, dan pilek. Baik. Baik, Pak. Beliau mengharapkan saya masuk kantor besok. Iya, Pak. Baik. Apa, Pak? Ada pegawai baru. Siapa, Pak? Istri saya. Ya, baik. Ya, baik, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Besok saya akan masuk kantor, Pak. Siap. Baik, Pak.
Kenapa istri saya melamar ke kantor saya? Saya yakin dia pasti sudah kehabisan uang sekarang. Saya tidak boleh mengasihaninya. Saya harus membunuhnya. Nah, saya tadi sudah memikirkan sebuah pisau. Dengan pisau saja cukup untuk menembus perut mereka. Tapi bagaimana? Saya harus merancang dulu baik-baik. Halo? Halo? Saya kira tadi telepon itu berderi. Saudara sudah lihat, mental saya sudah cukup sebagai seorang pembunuh. Nanti malam saya akan datang ke rumah mereka. Pisau itu saya simpan di celana baik-baik. Lalu saya akan mengetok pintu rumahnya. Mereka pasti akan terkejut melihat saya. Saya akan terus menatap mereka dengan tatapan yang penuh dengan dendam. Lalu, sebelum laki-laki itu sempat mengeluarkan sepatah kata, maka akan saya tusuk perutnya. Dan istri saya pasti menjerit. Sebelum jeritan itu memanggil tetangga, maka saya akan tusuk juga perutnya. Jangan salahkan saya. Semua itu pasti akan terdendam. Mampus kau. Demikianlah sajian-sajian monolog pada malam hari ini. Semoga monolog tadi dapat menambah asupan gizi batin kita dan menambah semangat kita untuk terus berkarya. Kita sudah di penghujung acara. Jika ada salah kata dan sesuatu yang tidak berkenan,
Mohon keikhlasannya untuk memaafkan. Jangan lupa, besok Pamonas Pati masih berlangsung di kanal YouTube Pelaku Teater Indonesia yang akan menampilkan UKM Teater LKK Universitas Negeri Medan perwakilan dari Korda Sumatera Utara. Dan akan dipandu oleh kakak saya yang cantik, Kak Diva Arifatus Az-Zahra. Saya ingatkan sekali lagi, acara kita akan disambung dengan diskusi bicara, karya bicara dengan moderator kita Bapak Simon Karsimin dan narasumber yang hebat-hebat. Silahkan masuk ke ruang Zoom Meet dengan link yang sudah dibagikan di WA grup Pelaku Teater Indonesia. Akhirnya kita harus berpisah. Saya Anindya Azarin Kamaraisa Pramono. Saya Sabrina Altafunisa dari Sanggar Rumah Ilalang, Komunitas Seni Ilalang Indonesia. Mohon undur diri. Tetaplah menggali potensi diri. Niscaya kita akan memiliki jati diri dan berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sampai jumpa. teater kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama Pelaku Teater Indonesia.